Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, senang bisa ketemu dengan teman-teman sekalian dalam acara kita yaitu PA Online Bareng seri Alkitab. Ya, semoga teman-teman excited untuk hari ini karena kita akan membahas satu perikop yang sangat menarik sekali dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Perikopnya cukup panjang nanti ayat-ayat yang kita gali, tapi tema yang kita angkat bulan ini adalah kasih dan suku. Jadi nanti ini minggu ini akan kita atau malam ini kita akan fokus membahas tentang kasih. Kalau di brosur kita kasih judulnya I Love You. Iya. Kira-kira kenapa ya kita ambil topik kasih? Karena di bulan ini berkaitan dengan bulan kasih sayang. Tepatnya hari Rabu nanti. Iya, hari Valentine ya. Tapi kita sebagai orang Kristen kita ingin melihat arti kasih dengan lebih dalam lagi, seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan dari firman-Nya. Ya, kita nggak sendiri nih. Iya, dan kita akan mengundang kedua guest. Akan ada Dewa dan akan ada Nadia yang akan bersama-sama bersama kita untuk menggali Alkitab malam ini. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin yang baru pertama kali bergabung dalam Alkitab, perkenalkan saya Roma, saya Yulia. Ya, kita yang akan jadi host mendampingi teman-teman dalam penggalian. Halo Nadia. Halo, selamat malam Ibu Kak Roma. Iya. Oke, teman-teman mungkin yang baru ikut atau yang sudah sering ikut, lagi dan lagi kami ingatkan bahwa kita ada dalam PA Online Bareng. Ini satu tema, satu PA yang kita buka secara online untuk kita bisa mendalami Alkitab dari pasal-pasal yang terkenal yang kita kupas dengan sudut pandang yang baru dari firman Tuhan untuk pasal-pasal yang top di dalam Alkitab. Ya, dan lagi teman-teman, kita juga memakai metode yang dibuat oleh Sabda, yaitu SABDA. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk belajar metode ini yang akan kita pakai malam hari ini, silakan nanti boleh berkunjung ke situs IPA. Di sana akan ada tutorialnya dan kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Iya. Oke. Halo Dewa. Halo Kak. Duh, bersyukur bisa muncul. Kamu bisa lihat kita semua nggak, Dewa? Hostnya kamu nggak bisa lihat ya, Kak. Tapi itu ya? Kamu bisa. Oke, waduh. Nggak apa-apa ya, nggak bisa lihat kita. Apa mau pulang? Nggak apa-apa. Oke. Yang penting suara kamu masuk nih di sini. Dan kita bisa melihat kamu juga. Oke. Ini kan udah bergabung nih kedua teman kita, bajunya juga bareng nih, pakai pink. Sesuai tema banget ya. Oke, mungkin Dewa sama Nadia bisa perkenalan dulu ke kita semua. Nanti bisa dari Nadia terus dilanjut ke Dewa. Ya, silakan. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Pamela Nababan. Aduh, formal kali ya, Kak? Nggak apa-apa. Iya. Saya tinggalnya di Medan sekarang. Terus saya pelayanannya di Gereja Metodis Indonesia Konta Pengembangan yang ada di Medan. Ya, bagus. Ya, salam kenal ya Nadia ya. Ya, teman-teman yang belum kenal silakan boleh menyapa Nadia. Oke, nah kita lanjut ke Dewa. Silakan Dewa. Shalom semua, kenalin nama aku Dewa. Aku sekarang lagi kuliah di IPN Malang semester 6 dan aku aku bekerja di GKN Kalvari di Kota Malang. Oke, salam kenal juga Dewa. Ya. Oke, karena kedua guys kita sudah perkenalan, maka kita akan segera mulai untuk acara kita malam hari ini. Dalam Alkitab malam ini, mari kita bersama-sama berdoa nanti dipimpin itu. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapak yang surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bertemu lagi untuk membahas firman-Mu. Tuhan, satu topik yang sangat menarik, I love you. Kami tahu bahwa hati kami manusia
cinta manusia sudah sangat terkontaminasi dengan dosa. Karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami malam hari ini boleh benar-benar belajar cinta yang dari Tuhan. Dan kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengucapkan I love you, bukan hanya kepada orang-orang yang kami kasihi di dunia ini, tetapi juga terutama kepada Tuhan. Karena itu Bapak, kiranya Engkau tolong kami untuk belajar kasih yang Kau berikan, supaya kami boleh mengasihi orang di sekitar kita, bahkan kami boleh mengasihi musuh-musuh kami, karena Engkau yang mengajarkannya kepada kami. Karena itu Bapak, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini boleh bersama-sama membahas bagian kecil dari firman-Mu ini, tapi kiranya itu boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita menggali dalam perikop dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 bersama Dewa dan Nadia, kita akan sedikit overview, saya dan Ibu Yulia akan sedikit overview tentang surat 1 Yohanes. Nah, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan ini adalah rasul salah satu murid Yesus juga, yaitu Yohanes yang dikasih oleh Yesus. Dan surat Yohanes ini bisa dikatakan sebagai surat cinta rasul yang sudah tua atau sesepuh gitu untuk orang-orang yang dikasihi saat itu, khususnya untuk jemaat yang ada dan juga ke pembaca masa kini. Jadi ini surat cinta dari Yohanes kepada seluruh pembaca yang dikasihi oleh Yohanes. Ya, tapi yang sangat menarik adalah Yohanes menceritakan kasih bukan karena dia orang yang suka cinta-cintaan, tetapi karena dia mengenal sumber dari kasih itu, yaitu Allah sendiri. Iya, jadi sumbernya jelas bersifat teosentris di sini ya, kasih yang berasal dari Allah. Dan itu ya juga termasuk kata-kata yang sering diulang di 1 Yohanes ini. Ya, banyak banget kata kasih yang diulang-ulang terus oleh Yohanes. Nah, dan kalau kita melihat juga surat 1 Yohanes, ada beberapa sebenarnya tujuan kenapa Yohanes ini fokus menuliskan surat ini. Yang pertama itu ngomongin tentang nasihat dan juga teguran kepada jemaat saat itu, karena ternyata ada juga beberapa orang yang menjadi jemaat tersebut terselewengkan melalui pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi Yohanes ingin mengembalikan dan menyangkal doktrin yang salah terhadap jemaat yang kena doktrin yang salah itu, dan memurnikan kembali ajaran tentang Yesus yang berinkarnasi. Ya, terutama tentang kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di dalam keluarga atau di dalam jemaat atau di dalam lingkungan masyarakat luas gitu ya. Yohanes bukan hanya membahas tentang bagaimana kita saling mengasihi dengan orang-orang yang percaya, tetapi juga mengatakan bahwa itu menjadi kesaksian bagi orang banyak. Karena itu Yohanes sangat concern dengan kehidupan jemaat saat itu, karena mereka mulai melupakan sumber dari kasih yang harus mereka saksikan kepada orang banyak. Benar, jadi walaupun mungkin tulisan kasih sering diulang-ulang, tapi sifatnya sangat praktis sekali, karena ditulis juga secara berulang-ulang, dan harapannya persekutuan yang sudah ada ini juga bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di saat itu. Gitu. Nah, surat ini juga sangat bagus sekali untuk teman-teman bisa nanti pelajari juga, karena ada banyak kata yang diulang-ulang, dan strukturnya juga sangat menarik, karena polanya itu kayak siklusnya diulang-ulang gitu ya. Kita hidup di dalam kasih adalah dari Allah, dan itu terus diulang-ulang gitu. Dan akan sangat bagus sekali kalau teman-teman bisa baca, karena hanya 5 pasal. Jadi sekali baca juga bisa menyelesaikan satu Yohanes ini. Ya. Teman-teman, kita akan segera memulai, terutama kita akan melihat secara khusus 1 Yohanes pasal 4, karena di dalam pasal 4 ini ada beberapa tema yang disebut oleh Yohanes. Ada tentang membicarakan sedikit tentang antikristus, ya. Kemudian tentang Allah yang adalah kasih. Karena kita melihat bahwa Allah sungguh menyatakan kasihnya kepada kita, dan Yohanes wants to make sure gitu ya, untuk meyakinkan kita bahwa kita tuh benar-benar mengenal Allah. Kalau dia, maka kita akan menjadi saksi yang efektif bagi dia. Baik, nah sekarang kita akan membaca dulu untuk perikopnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nanti Dewa bisa membaca ayat 7 sampai 14, dan Nadia bisa melanjutkan ayat 15 sampai ayat 21. Ya, bisa dimulai dari Dewa dulu untuk membaca ayatnya. Oke. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih,
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Lanjut. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Iya. Iya. Oke. Panjang banget. Dan hampir di setiap ayat ini diulang-ulang juga. Nah, itu yang akan kita lihat di langkah yang pertama, langkah simak ini. Jadi kita akan melihat dan teman-teman bisa menjelaskan frasa-frasa penting yang cukup diulang-ulang di setiap ayat yang kita baca ya. Nah, teman-teman di rumah juga mari ikut berpartisipasi untuk PA bareng. Nadia boleh pakai headset? Oh, oke. Ya. Nggak ada suara statik gitu ya. Oke. Kita tunggu Nadia dulu ya. Nah, untuk Dewa dan Nadia, kalau kita lihat dimulai dari ayat 7 dan ayat 8, ada di sana kata kasih itu berasal dari Allah, gitu ya. Kasih itu berasal dari Allah. Terus di ayat 8 juga diulangi dengan kata yang sama, yaitu Allah adalah kasih, gitu ya. Nah, apa arti dari kedua frasa ini? Ya mungkin bisa dijelaskan oleh Dewa dulu ya. Oke Kak, pemahamanku adalah ketika mendengar kasih itu dari Allah dan Allah itu adalah kasih, itu salah satu sifat yang Tuhan punya ya. Jadi salah satu sifat Allah yang lekat sekali dengan Tuhan, dan itu ada di Tuhan, dan kita juga sebagai gambarannya, sebagai ciptaannya, kita juga memiliki kasih untuk sesama kita, dan itu berasalnya dari Allah juga. Jadi sumber kasih itu sendiri adalah dari Allah. Iya, ya setuju banget ya. Kasih dan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Karena Allah itu adalah kasih, karena itu semua kasih berasal dari Allah, dan Allah menjadi sumber dari semua kasih. Thank you, Dewa. Iya, jadi Allah adalah kasih itu melekat ya sebagai satu esensi ilahi dari Allah gitu ya. Nah, dan di ayat masih di ayat 7 kalau kita melihat juga di sini dikatakan setiap orang yang mengasihi gitu ya. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi. Terus dilanjutkan juga di ayat yang ke-8 dikatakan di sana lahir dari Allah.
yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus di ayat 16 juga diulang lagi bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan arti frasa dari 3 ayat ini. Sebenarnya tadi yang setiap orang yang orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah itu ayat 7. Kemudian ayat 8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi maka dia tidak mengenal Allah. Kemudian ayat 16 kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi kata mengenal Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apa itu artinya, Nadia? Kalau bicara tentang lahir dari Allah dan mengenal dari Allah, kita sepertinya Kak perlu melihat ke arah bahasa atau teks asli yang digunakan pada waktu itu. Jadi Yohanes menggunakan, kalau untuk kata lahir, Yohanes menggunakan kata genau, artinya dia lahir secara fisik dan juga lahir secara rohani. Jadi dua-duanya harus bersamaan. Ya. Jadi kita begitu lahir secara fisik dan lahir secara rohani, kita harus lahir dari kasih Allah, dan kita lahir dari kasih Allah itu sendiri, gitu ya. Terus kalau pengenalan, dia menggunakan kata eido dan ginosko, artinya cenderung ke arah pengenalan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga mengalami dan menunjukkannya. Jadi orang-orang yang lahir dan mengenal Allah dalam kasihnya, dia juga menunjukkannya, bukan hanya menyimpannya sendiri. Gitu, Kak. Ya, kalau kita mengenal Allah, kalau kita lahir dari Allah, seperti kalau kita lahir dari orang tua kita pasti mengenal orang tua kita, gitu ya. Kalau kita tidak lahir dari dia, maka kita tidak mengenal orang tua kita. Itu udah satu satu kesimpulan logis ya, bahwa kalau kita lahir dari dia maka kita akan mengenal dia. Tetapi karena pengenalan yang tadi yang dijelaskan oleh Nadia sangat betul, bahwa itu pengenalan tentang kasih Allah. Allah itu adalah kasih, hubungan dari ayat yang 7 dan juga 8. Maka kalau kita tidak melakukan seperti apa yang Allah lakukan, yaitu mengasihi, maka artinya kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Iya. Dan di ayat 16 dikatakan kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, dan kita adalah percaya kepada kasih Allah kepada kita. Jadi secara gamblang di sini bahwa Yohanes menekankan kita sudah mengenal Allah. Makanya kita pun harus hidup di dalam kasih karena kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Nah, itu juga yang kalau kita lihat masih di ayat-ayat yang sama, ayat 7, ayat 11, ayat 12. Teman-teman bisa lihat juga ya yang di rumah, ayat 7 dikatakan marilah kita saling mengasihi. Di ayat 11 juga dikatakan maka haruslah kita juga saling mengasihi, dan juga di ayat 12. Nah, apa arti frasa dari haruslah kita juga saling mengasihi? Ya, mungkin bisa lanjut ke Dewa lagi. Ya, penekanannya kata saling ya. Apa artinya saling mengasihi? Oke. Nah, yang aku dapat di sini adalah ketika kita saling mengasihi, itu kita nggak hanya dapat dari Tuhan, tapi kita juga harus memberikan kasih yang udah kita terima dari Tuhan itu ke orang-orang di sekitar kita juga. Jadi nggak hanya kita saja dan dengan Tuhan yang menerima kasih, tapi kita juga harus memberikan kasih yang kita terima dari Tuhan itu ke orang-orang sesama kita, dan itu harus juga saling mengasihi, dalam artian salingnya itu kayak mengajak satu sama lain. Jadi nggak entah itu orangnya siapa, mau dia orang berdosa atau dia orang yang nggak mengenal Tuhan, itu harus disebarluaskan kasihnya yang kita terima dari Allah. Ya, ini adalah perintah yang Yohanes sampaikan kepada jemaat ya. Jadi dan jemaat itu pasti orang percaya. Jadi kata saling mengasihi itu merupakan satu dorongan yang Yohanes berikan kepada jemaat untuk
saling, artinya take and give. Kita nggak bisa hanya mengasihi, tetapi kita juga harus dikasihi, ya. Kalau kita saling, maka akan ada timbal balik dan akan ada persekutuan yang mutual atau yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Itu artinya kita saling mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu untuk mengasihi. Iya, jadi kasih yang Tuhan kasih, yang sudah kita terima dari Tuhan itu nggak cukup untuk diri kita sendiri gitu, tapi harus itu tadi ya teralirkan juga kepada kehidupan yang mengasihi antara kita dan juga orang lain, yaitu sesama kita. Nah, jadi setelah kita saling mengasihi, ini ada konsep yang lebih utama lagi nih kalau kita lihat di ayat 9 dan kita lihat di ayat 14 di sana bahwa Allah dikatakan di ayat 9, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Terus dilanjutkan juga di ayat 14 dikatakan lebih jelas lagi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, apa arti penekanan dari frasa ini? Mungkin bisa kembali ke Nadia. Iya, halo? Kalau Kak, delay ya? Iya, silakan Kak. Kak. Delay? Agak ini ya, agak lama ya saya ngomongnya. Mungkin. Ya, lanjut. Oke Kak, artinya itu kalau kita baca dari situ kita melihat bahwa kasih Allah itu berkorban sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kan. Artinya kasih Allah diwujudkan nyata, bukan cuma mengatakan Allah mengasihi manusia, tetapi dia juga melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasihnya. Begitu kan? Ya, betul. Allah tidak hanya berkata I love you, tetapi juga melakukan tindakan kasih, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan anaknya ini datang ke dunia bukan untuk apa? Bukan untuk menengok dunia, tetapi untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Karena Allah tahu manusia sudah terhilang, manusia sudah binasa, dan karena kasihnya maka dia ingin menyelamatkan manusia. Wow, jadi titik beratnya ada di sini ya, pembuktian secara konkret di mana Allah yang adalah kasih yang sudah dibuktikan dari kekalahan itu akhirnya nyata ketika dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk ke dunia sebagai juru selamat dunia dan penyelamat dunia gitu ya. Nah, ini harga yang dibayar oleh Allah melalui anaknya yang tunggal dan kita lihat di sini kenapa? Karena di ayat 10, di ayat 19 dikatakan Allah yang telah mengasihi kita. Dan di ayat 19 juga diulangi lagi, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, apa arti dari frasa ini? Mungkin bisa kembali ke Dewa. Oke, yang ku dapat dari frasa ini adalah Allah yang telah mengasihi kita dan Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dalam berbuat saling mengasihi itu motivasinya bukan karena aku mengasihi kamu karena nanti kamu begini ke aku, enggak, tapi malah kita mengasihi sesama kita karena kita udah menerima kasih itu dari Allah. Jadi bukan karena alasan, bukan karena aku mengasihi kamu karena kamu menguntungkan buat aku, enggak, tapi kita mengasihi sesama kita karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sih Kak. Ya, Allah lebih dahulu mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita karena dia yang lebih dahulu mencari kita dan dia yang lebih dahulu mendapatkan kita gitu ya. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Allah lebih dahulu mengasihi karena Allah mengasihi sebelum manusia itu mau menerima, tetapi Allah sudah lebih dahulu mendahului manusia untuk datang dan menyelamatkan manusia. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, karena aku, ya tadi kayak Dewa bilang ya, karena aku baik maka Tuhan cari aku. Karena Tuhan baik maka Tuhan mengasihi aku. Enggak. Sebelum manusia menyadari itu, Tuhan sudah lebih dahulu datang pada kita dan mengasihi kita. Wow, jadi dari awal Allah itu sifatnya adalah kasih, terus buktinya dia
datang menjadi juru selamat dunia. Dan di sini sekali lagi kita melihat Allah itu sang inisiator gitu ya, di mana dia secara konsisten itu meletakkan kasihnya kepada manusia dan lebih dahulu memilih kita. Bahkan tadi Bu Yulia bilang ya, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang dahulu memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah dulu yang mencari kita. Untuk itulah Allah juga datang untuk menyelamatkan kita yang terhilang ini. Nah, itulah sifat kasih Allah yang sejati. Nah, kita akan melihat lagi sifat kasih Allah di sini di ayat 12, 17, dan ayat 18 dikatakan, kasihnya itu sempurna di dalam kita. Dan karena kasihnya sempurna, tidak di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Makanya dikatakan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, apa arti dari bagian ini? Silakan, Nadia. Ya, artinya Kak, di dalam kasih itu tidak ada lagi yang namanya ketakutan atau mungkin kekhawatiran. Jadi ketika kita sudah bisa mengasihi Allah dan kita pun bisa mengasihi sesama kita, saling mengasihi, kita tidak saling ketakutan atau tidak saling menakut-nakuti untuk sesuatu hal yang membuat keresahan bagi banyak orang. Karena di dalam kasih Allah, semuanya di dalam saling mengasihi itu, kita semuanya itu harus sama-sama berjalan menuju kepada Allah. Jadi ketika kita sudah saling mengasihi, tidak hidup dalam ketakutan, maka kita pun akan disempurnakan di dalam kasih Allah, bersama-sama dengan semua orang yang saling mengasihi. Iya, ini ayat yang sangat menarik banget ya. Nah, dia pernah takut nggak? Oh, pernah, Bu. Pernah. Nah, Iya, di sini tapi dikatakan dulu ya, sebelum barang saya siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, kita perlu mengevaluasi ya, setiap ketakutan kita ini kayaknya harus dievaluasi. Kenapa kita takut gitu ya? Karena ketika kita takut, maka kita tahu bahwa kita sudah kehilangan iman kita kepada Allah, atau kita tidak lagi mempercayai Dia, bahwa Dia itu memelihara kita. Jadi harus hati-hati ya sekarang kalau takut ya. Harus dipikirkan ulang nih. Kenapa nih aku takut? Apakah karena aku tidak mempercayai Allah? Apakah kasih Allah yang sempurna itu belum sempurna di dalam aku gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman semua di rumah yang suka takut, hati-hati loh. Ini satu peringatan dari Yohanes gitu ya. Karena banyak banget sebenarnya manusia tuh sakit karena takut gitu ya. Tuh. Nah, itu ternyata punya efek teologis yang sangat dalam menurut Yohanes. Iya, jadi kasih apa ya? Kalau kita takut berlarut-larut dalam ketakutan, ternyata itu bisa membatasi kasih Allah untuk sempurna bekerja dalam hidup kita gitu. Makanya dikatakan tidak ada, seharusnya di dalam kasih Allah itu tidak ada ketakutan, karena itu bisa membatasi kasih Allah gitu. Nah, dan seringkali dulu waktu kita PA 1 Yohanes di Sabda, teman saya bilang gini, kalau kita sering takut, ternyata kita itu bisa melihat dunia ini secara terbalik gitu. Adanya itu dunia ini gelap, suram, terus apa ya? Pokoknya sesuatu yang membawa kita kepada negative thinking, overthinking, yang seperti itu yang datang itu. Dan kita nggak lagi melihat kasih Allah itu secara utuh gitu. Ternyata kan harusnya kita melihat kasih itu lebih besar dibanding ketakutan yang ada, dan kasih harus mengalahkan ketakutan. Amin. Teman-teman di rumah belum ada yang respon loh. Ini terlalu banyak belajar sama-sama gitu ya, banyak yang digali. Jadi masih belum bisa memberi. Ayo memberi respon ya. Gimana teman-teman yang sering takut di rumah? Mungkin perlu evaluasi nih ya. Ini Ray tanya nih Bu, apakah dari Ray, apakah berarti jika timbul ketakutan berarti kita sedang tidak mengasihi Allah? Bisa Gimana? saja. Ya, kan kalau kita mengasihi Allah, kita mengenal Allah gitu ya. Artinya kalau kita takut, kita tidak mengenal Allah. Ya, Oke. harus hati-hati nih. Nah, ya kita coba lihat juga ya di ayat seterusnya. Ini masih panjang sekali, ini masih di langkah 1. Di ayat 13 kita lanjutkan, di ayat 16 dikatakan kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ini konsep yang berulang.
terus ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, ini apa maksudnya dari frasa ini? Mungkin bisa ke Dewa lagi. Oke. Kalau dari frasa ini Kak, yang aku dapat adalah kita adalah orang yang sudah menerima roh Tuhan atau Roh Kudus dalam diri kita, dan Tuhan melalui Roh Kudus itu dia tinggal di dalam kita untuk membantu kita supaya kita bisa melakukan kasih yang Tuhan kirim untuk mengasihi sesama kita. Jadi Roh Kudus yang ada di kita yang sudah diturunkan oleh Tuhan itu membantu kita untuk melakukan kasih itu. Oke, ya, ada dua hal yang sangat penting di sini ya. Yang satu adalah kita di dalam Allah dan Dia di dalam kita, Allah di dalam kita. Jadi bukan hanya Allah di dalam kita, tapi kita juga di dalam Allah. Karena apa? Karena kita sudah dilahirkan oleh Allah, karena kita sudah tadi menerima ciptaan baru yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi milik Dia, dan Dia akan, nah, yang kedua yang sangat menarik adalah tetap berada. Artinya apa? Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetap di sini betul-betul satu decision, satu keputusan yang Tuhan sudah berikan bahwa Dia akan tinggal di dalam kita, dan kita akan terus tinggal di dalam Dia. Nah, itu satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita ya, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Wah, ini juga berbicara tentang perlindungan Allah gitu, dan membuat kita sebenarnya balik lagi kalau yang ayat tadi ya, kalau Dia sudah berjanji dan Dia tetap di dalam kita, kita di dalam Dia, sebenarnya apa alasan untuk kita takut lagi gitu? Karena secara pasti dan bukan mudah-mudahan Allah tetap ada di dalam kita. Nah, ini ada satu pertanyaan juga dari teman kita, Kak Gotes. Dulu ada teman yang sharing, dia takut bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kak, kalau takut yang seperti itu, apakah benar, Kak? Ya. Ada yang mau bantu jawab? Takut nggak bisa melakukan kehendak Allah, takut seperti itu gimana? Apakah benar menurut Dewa atau menurut Nadia? Ayo, silakan Nadia. Siapa dulu? Gimana? Ya, siapa aja boleh, kamu. Nadia dulu deh, ya. Dulu ada temen yang kalau menurut saya Kak, mungkin harus di cross check dulu, lagi kan, apakah benar temannya sudah mengasihi Allah. Karena setahu saya nih Kak, orang yang sudah mengasihi Allah pasti dia tahu apa-apa saja, mana-mana saja yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sih Kak. Jadi seharusnya nggak perlu takut kalau udah yakin mengasihi, ya udah berarti yakin juga kalau yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan firman Allah dan kehendak Allah. Begitu Kak. Ya, betul. Kita tidak boleh ragu-ragu ya. Kan di Yakobus juga dikatakan orang yang ragu-ragu atau bimbang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan apapun, kita harus yakin bahwa itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah. Iya. Ya, kita lanjut dulu ya. Di ayat 15 diteruskan oleh Yohanes di sini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini apa arti frasa ini? Mungkin bisa ke Dewa ya. Apa artinya mengaku di sini? Oke. Mungkin yang dimaksud mengaku di sana adalah kita benar-benar percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah yang diturunkan, yang dimana Tuhan melakukan pengorbanan yang paling besar buat seluruh umat manusia dengan mengorbankan anak yang tunggal itu di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, di sini kita mengaku itu dalam artian percaya kalau ya benar, memang Yesus itu anak Allah yang digunakan untuk digunakan Allah yang jadi
Nggak apa-apa. Jadi mengakui dalam artian kita meyakini kalau ya emang Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita. Itu sih Kak. Ya, mengaku di sini artinya tadi apa namanya? Artinya kita percaya ya kepada Allah. Mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tidak lagi meragukan dan tidak lagi memiliki apa namanya? Memiliki ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Nah, di ayat 20-21 juga dilanjutkan dengan kata yang ini mungkin jadi gongnya ya. Aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, teman-teman bisa jelaskan apa arti ini? Mungkin Nadia dulu ya. Nadia bisa menjelaskan arti dari frasa ini. Oke, Kak. Artinya ketika kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin tidak diikuti mengasihi sesama. Jadi yang tadi udah di awal pembahasan, keduanya ini selalu berdampingan. Ya. Keduanya Ya, selalu betul. berdampingan dan nggak mungkin timpang salah satunya. Jadi kalau ada yang timpang, harus bertanya dulu mana, apa, dan bagaimana cara dia mengasihi, apakah benar-benar dari Allah atau bukan, begitu. Ya, kalau dia mengatakan aku mengasihi Allah, maka harusnya tidak ada orang yang dibenci ya. Nah, kita bisa apa namanya evaluasi dan refleksi ya. Ada nggak di dalam hidup kita orang-orang yang kita benci ya, yang masih kita benci? Iya. Mulai hitung-hitung nih, berapa orang yang masih ada di dalam pikiran kita yang aduh susah banget tuh sama orang ini itu gitu ya. Iya. Tapi di sini firman Tuhan bilang kalau kita membenci saudara kita dikatakan kita pendusta. Nah, ini mungkin perlu dipelajari lebih dahulu nih, apa arti kata benci? Ya, benci itu bukan, maksudnya kalau ada orang menjengkelkan atau itu kita nggak boleh bilang bahwa dia menjengkelkan, kita harus ngomong baik-baik pada dia, bukan seperti itu ya. Kata membenci di sini artinya dia tidak lagi memberi kesempatan untuk kasih Allah masuk di dalam hidupnya, ya. Oke. Nah, ada satu tanggapan nih dari Joshua. Bagi Aristoteles, dunia ketakutan itu nggak berani melawan musuh, udah perang, takut kalah, dipermalukan. Dalam Alkitab yang disoroti itu ketakutan mencintai, ketakutan melayani, ketakutan berkorban, fear. Maksudnya apa? Pertanyaannya apa ya? Atau hanya komentar saja? Ini komentar sih, Bu. Tanggapan dari sudut pandang Joshua. Oh iya, di dunia penuh Yosua, dunia penuh dengan rasa takutnya, rasa takut terhadap apapun gitu ya, dan itu harus dievaluasi ulang. Kenapa kita takut? Nah itu akarnya nanti akan ketemu tuh. Oke, nah lanjut dulu ya ke langkah berikutnya. Oke, mungkin balik ke dewa lagi. Bagaimana dewa membuktikan bahwa God love us, love Allah mengasihi kita? Gimana? Nah, teman-teman membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Silakan. Oke Kak, yang seperti mungkin semua orang udah tahu ya, karya terbesarnya Tuhan bagaimana dia mengasihi kita ya, puncaknya itu ada di pengorbanannya di kayu salib menggantikan kita sih. Kita yang bukan apa-apa, kita yang udah diciptakan selayak mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin, tapi kita malah memilih untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan nggak mau kita itu menjauh dari dirinya. Akhirnya dia mengorbankan, membayar dosa yang kita lakukan supaya kita itu bisa kembali berrelasi dengan Tuhan. Itu sih Kak, bukti yang sangat puncak kasih Allah adalah ketika dia mengirimkan Yesus Kristus untuk kita boleh diselamatkan, karena
Dengan cara itu maka kita boleh kembali kepada Allah dan kita boleh mengenal Dia dan kita boleh diselamatkan. Ya, itulah kasih yang terbesar ya, di mana Allah memberikan kasihnya itu melalui anaknya yang tunggal, dan kasihnya itu walaupun dibilang karunia, diberikan cuma-cuma, tapi bukan berarti itu murahan gitu, karena itu adalah kasih yang tidak bisa dibeli dengan apapun, itu hanya dan sudah dibayarkan tuntas melalui darah Kristus sendiri di kayu salib. Dan sebentar lagi kita akan merayakan momen ini. Pasca. Oke, nah apa yang teman-teman pelajari tentang God's love atau kasih Allah dari seluruh ayat yang kita pelajari malam ini? Ya, Nah, ini mungkin ringkasan ini. iya. Seluruh tadi ayat 7 sampai ayat 21 itu kalau diringkas itu gimana? Oke. Dalam satu kalimat. Ya, silakan Nadia. Dalam satu kalimat lah. Udah pakai komanya bisa banyak. Jangan titik dulu. Oke, yang saya pribadi belajar dari teks ini, yang pertama tentu saja Allah itu adalah kasih. Tapi kan setelah saya lihat-lihat Allah itu kasih, ternyata kasih itu tidak bisa dibalik menjadi Allah, Kak. Jadi Allah itu kasih, tetapi tidak berarti kasih itu adalah Allah. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kasih kita bisa diselamatkan, mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pertolongan dari Allah yang mengasihi kita. Kalau nggak ada kasih, kita semua bukan apa-apa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita saling mengasihi, kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam kita. Jadi tiga-tiga ini itu yang saya pelajari dan saya renungkan sebagai perenungan saya pribadi. Iya, wow. Jadi 3 poin sudah diringkas oleh Nadia ya. Allah adalah sumber kasih. Kasih Allah itu yang membuat kita diselamatkan. Dan karena kita diselamatkan, maka kita sekarang bisa mengasihi orang lain. Sip, Nadia? Iya, oke. Nah, ada satu tanggapan juga dari Kak Gotes nih malam ini. Kasih yang paling agung adalah ketika Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib supaya manusia berdosa selamat. Saya pikir tidak ada kasih yang seperti itu sampai sekarang. Ya memang satu kasih itu untuk selama-lamanya ya, yang sudah dibuktikan oleh Kristus. Terus Daniel juga menanggapi mengasihi Allah artinya kita bisa mengenal karakter Allah dan ingin bisa sekarakter. Di saat kita sudah berkarakter seperti Allah, artinya Allah pegang kendali dalam hidup kita. Ya, kita taat ya dan menjadi serupa seperti Dia. Ya, oke. Nah, bisakah kita mengatakan I love you, aku mengasihimu? Di sini you-nya itu kepada orang lain kalau tanpa ada kasih Allah dalam kita. Gimana menurut Dewa? Bisa nggak? Kalau mengatakan aja bisa sih Kak. Kalau mengatakan jadi ke orang lain bisa. Walaupun itu nggak ada kasih Allah, kalau mengatakan I love you ke orang lain itu bisa. Cuma adalah bedanya kalau semisal kita mengatakannya dengan ada kasih Allah dan tidak, pasti ada alasan tersendiri dimana kita akan mengasihi orang itu. Motivasinya kita mengasihi orang lain itu berbeda. Kalau tanpa kasih Allah, mungkin kita ingin kalau secara manusiawi ya, misal ada si B, aku mengasihi si B karena dia baik sama aku, atau mungkin karena dia anak orang kaya, jadi aku mungkin harus dekat sama dia supaya hidupku tenang dan damai tanpa ada drama sekalipun, cuan terus karena punya teman yang kaya. Nah itu mungkin kasih yang tanpa ada Allah di situ. Tapi kalau kita mengasihi dengan sesuai dengan kasih Allah, motivasinya kita nggak akan lihat itu, mau kamu orang kaya maupun kamu enggak, maupun kamu pernah jahatin aku, pernah membenci aku, pernah melakukan ini itu A B C D E F G, tapi kita tetap mengasihi dia. Jadi perbedaannya di situ sih Kak, tanpa kasih Allah dan dengan kasih Allah. Ya, sip Dewa. Jadi yang membedakan adalah motivasi ya. Kita bisa mengasihi orang siapa saja gitu ya. Tetapi
kita harus melihat motivasinya apa. Banyak dari kita ya karena kedagingan ya, motivasi kedagingan. Karena saya senang, karena saya diuntungkan, ya tadi banyak yang sudah disebutkan oleh Adewa ya. Tetapi kalau itu kasih Allah, maka kita tidak lagi melihat sebagai keuntungan egois pribadi diri sendiri, tetapi selalu ingin melayani orang lain, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain, ingin melakukan supaya Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Jadi motivasinya memang beda ya. Dan aku yakin hasilnya juga pasti beda ya Dewa. Hasilnya beda nggak? Beda harusnya. Harusnya beda. Ya. Iya, jadi perlu hati-hati ya teman, bukan sekedar bilang I love you di mulut, tapi sebenarnya dari hatinya ya nggak ada I love you-nya sama sekali. Dan belum lagi kalau kita memiliki motivasi yang salah, kita bisa menipu orang, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan tahu hati kita. Jadi perlu hati-hati dan perlu terus untuk apa ya, bagi saya untuk terus merefleksikan diri kita ketika kita ngomong, apakah itu berasal dari hati kita yang sudah dipenuhi dengan kasih Allah, apakah belum gitu. Karena bisa aja kedagingan muncul dan kan aku mau benci dia karena dia bersalah ke aku. Nah itu tuh kadang ya saya sendiri juga terus berproses di situ. Oke, ini ada tanggapan lagi nih, udah mulai panas sepertinya Bu ini. Nah, ini Joshua bilang logos yang tidak kelihatan telah berinkarnasi. Oh, ini tentang firman ya, menjadi kelihatan. Maka sebagai orang percaya yang mengaku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, wajib mengasihi saudaranya yang kelihatan. Dalam kasih, orang percaya harus ada spirit inkarnasi. Wah, Amin. keren nih kata-katanya Joshua nih. Ada tanggapan dari Villa Paung, bisa dong, tapi kasihnya nggak punya dasar atau sumber kasih yang jelas. Oh, ini tadi yang menjawab ya, kasih yang bukan dari Allah. Nah, dari Ray, ada satu pertanyaan nih, apakah Allah mengasihi manusia juga dengan alasan? Wah, ini sedikit, ya gimana teman-teman? Allah mengasihi manusia dengan alasan? Motivasinya apa nih? Apa motivasi Allah mengasihi manusia? Ma, mungkin Dewa mau jawab? Bentar ya. Dia? Enggak dong. Allah mengasihi manusia tanpa alasan. Karena tanpa alasan? Masa? Ya, menurut saya seperti itu. Alasannya ya selain karena dia mau menyelamatkan kita, ya apalagi gitu loh Bu. Kalau misalnya dibilang Allah mengasihi kita karena kita bisa membantu atau menolong atau melayani dia, pada dasarnya Allah tidak butuh manusia untuk melayani dia pun bisa begitu. Tapi kalau alasan-alasan yang Kak Rey maksudkan adalah alasan manusiawi, itu sepertinya tidak mungkin Allah mengasihi kita dengan alasan yang demikian. Gitu. Ya, tapi Allah punya alasan gitu. Allah punya motivasi. Kenapa Allah menyelamatkan manusia? Karena dia mengasihi manusia. Alasan atau motivasi terbaik yang kita bisa lihat dari hidup kita sendiri adalah karena kita mengasihi Allah. Sama karena Allah juga sudah melakukannya bagi kita. Dia punya motivasi. Apa motivasi Allah? Allah, karena Allah memang mengasihi dan Allah yang mengasihi kita gitu ya. Jadi kalau kita melakukan apapun sekarang, alasan terbaik adalah karena aku mengasihi Allah. Kenapa kamu mengasihi musuhmu? Karena aku mengasihi Allah. Kenapa kamu mau berkorban melakukan ini itu? Karena aku mengasihi Allah. Ya, sama. Karena Tuhan juga lakukan itu bagi kita karena kasih. Jadi alasannya itu karena kasih, karena Joshua menanggapi motivasi Allah ya naturnya sendiri yang adalah kasih. Yang sudah tadi kita bahas juga di ayat-ayat awal ya. Terus Kak Gotis juga mengatakan bahwa alasannya karena kasihnya yang tidak ternilai bagi manusia gitu. Jadi sifat Allah yang adalah kasih itu yang akhirnya teraplikasi melalui kedatangan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Nah, teman-teman, di akhir ini apa bukti konkret you love God atau Anda mengasihi Allah? Berikan bukti konkret. Ya, tadi kita sudah belajar banyak ya, sekarang bukti konkret bahwa kita memang mengasihi Allah. Silakan, dari Nadia dulu, nanti terakhir Dewa. Ya, berikan contoh pribadi ya. Saya mengasihi Allah, buktinya ini gitu.
Ya, saya mengasihi Allah, buktinya saya melayani Dia sekarang. Terus saya juga mengampuni, saya juga berhasil selesai dari masalah pengampunan karena kasih Allah. Jadi itu buktinya. Amin. Ya. Nah, kira-kira masih banyak lagi nggak nanti Nadia akan belajar tentang bagaimana membuktikan bahwa kita mengasihi Allah? Eh, tentu Bu. Sepertinya itu akan terus menerus sih Bu, untuk harus kita buktikan dan harus kita belajar. Iya, iya betul. Kalau enggak kita akan mulai merasakan kedagingan di dalam hidup kita ya. Saya yakin setiap hari sebelum kita tidur, kita boleh merenungkan apa yang sudah aku lakukan yang membuktikan bahwa aku mengasihi Allah hari ini. Ya, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Oh, banyak lagi yang harus kita lakukan ya. Oke, iya. Dari Dewa? Kalau dari aku, ini dari pengalaman pribadi ya, Kak. Ya. Karena aku juga di luar gereja itu sendiri, di luar gereja aku juga melayani di dunia siswa, jadi melayani khususnya di Kota Malang, di SMA negeri. Nah, aku itu melayani di bagian sebagai pembimbing di suatu persekutuan di SMA Negeri 9. Ya, katakanlah di sekolah itulah, di SMA Negeri 9. Nah, bukti kasih Allah yang benar-benar aku rasakan dan akhirnya aku refleksikan ke diriku adalah ketika aku mengajak adik-adik siswa untuk ikut persekutuan. Mungkin nggak semuanya itu mau ikut gitu, Kak. Mungkin ada yang lari, ada yang sembunyi di kantin, atau mungkin ada yang mungkin diem di kelas terus bilangnya ke aku, ntar Kak lagi ngerjain tugas, tapi ternyata dia nggak lagi ngerjain tugas gitu. Jadi kayak bener kasih Allah yang aku rasakan itu ada yang mungkin aku bisa refleksikan ke diriku adalah ketika seringkali aku jauh dari Tuhan, tapi Tuhan itu nggak capek ke aku gitu loh. Dia terus terus untuk menggapai aku supaya aku tetap tinggal di dalam Dia. Dan mungkin karena aku merasakan hal itu juga yang ingin aku bagikan ke adik-adik binaanku yang ada di SMA 9, yaitu walaupun mungkin kamu pernah berbuat salah ke aku atau mungkin kamu pernah nggak suka sama aku itu tetap pengen jadi kakak rohani yang bisa kamu andalkan ketika kamu sedang jauh dari Tuhan. Itu sih Kak yang dari pengalamanku sih. Oke, ya kasih yang berkorban ya untuk adik-adik di SMA 9. Semangat terus untuk Dewa, untuk terus membuktikan secara konkret kasih Allah itu melalui kamu, untuk bisa menolong orang lain juga mengenal kasih Allah. Ini Joshua nih juga menanggapi nih, seluruh aspek kehidupan kita harus didasarkan kasih kepada Allah, bukan hanya hal keagamaan, melainkan juga dalam hal sepele seperti mengantri, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Ya, bagus banget nih. Karena kemarin juga saya dengar kesaksian ya dalam masa Paskah ada yang merayakannya dengan membersihkan pantai gitu ya. Tanda kita mengasihi Allah juga melihat lingkungan sekitar kita yang mungkin kotor dibersihin sama-sama. Ya, salah satu juga cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan kita bertumbuh di dalam Dia. Tidak hanya stay di situ gitu ya, tidak hanya puas dengan apa yang sudah kita capai, tapi kita terus bertumbuh, kita terus belajar. Itu juga menjadi satu bukti bahwa kita mengasihi Allah karena Allah ingin kita mencapai kasih Allah yang sempurna, ya, sehingga kita akan mencapai yang maksimal yang bisa kita lakukan. Oke, ini Vila bilang setuju Bang Joshua. Iya, ini teman-teman Nadia semua nih ya, beberapa yang join ini seperti Joshua. Oke, ya terima kasih sekali lagi untuk bukti konkret yang sudah dibagikan teman-teman. Kiranya juga terus teraplikasi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Allah itu tadi ya. Barang siapa hidup dan mengenal Allah harus mengasihi, dan itu juga yang menjadi tadi kesimpulan juga dari Nadia ya, untuk terus hidup saling mengasihi dan mengasihi tanpa
ada embel-embel yang lain gitu, tapi murni karena memang kita sudah dikasih oleh Allah, sehingga kita juga beres di dalam kasih Allah, dan kita juga selalu menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Ya, semangat teman-teman dan semangat untuk kita semua, untuk saya, untuk Ibu Yulia dan kita semua, karena ini satu tema yang sebenarnya tidak ringan, tapi juga harus terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Nadia dengan 3 konklusi yang saya kira sangat bagus. Allah adalah sumber kasih dan Dia mengasihi kita dengan cara datang ke dunia dan menyelamatkan kita, dan karena kita sudah dikasihi dan kita sudah diselamatkan, maka kita sekarang melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, thank you Nadia, thank you juga untuk Dewa. Kiranya apa yang diinginkan itu mempraktekkan kasih secara konkret setiap hari, terkhusus kepada pelayanan kita, orang-orang yang kita layani, terutama anak-anak siswa, bagaimana kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka supaya mereka juga mengenal kasih Allah sehingga mereka boleh diselamatkan oleh kasih Allah itu, gitu ya. Thank you Dewa, kiranya kita semuanya juga termotivasi untuk melayani siswa, melayani siapa saja yang ada di sekitar kita. Ya, amin. Oke, terima kasih Dewa, Nadia, dan juga Ibu Yulia, dan seluruh teman-teman. Mungkin teman-teman yang ikut sudah berkomentar, ikut live malam hari ini, minggu-minggu berikutnya, teman-teman yang akan jadi guest, silakan nanti kontak kami ya, seperti Joshua atau teman-teman yang lain tadi juga aktif dalam kolom komentar, silakan bisa bergabung menjadi guest. Dan untuk menutup malam hari ini, saya minta Dewa untuk menutup dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini kami bisa PA bersama ya Tuhan dengan teman-teman semua di live IG ini ya Tuhan. Terima kasih kami juga mampu bisa mempelajari bagaimana kasih-Mu untuk kami semua ya Tuhan, dan mampukanlah kami dalam aspek setiap aspek kehidupan kami, dan dalam prakteknya kami juga bisa menerapkan setiap firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami atau mungkin kami akan istirahat. Kau berkati setiap apapun yang kami lakukan setelah ini ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Thank you banyak Nadia dan Dewa. Sampai ketemu lagi ya. Dan Bye, salam dari PA. Dan minggu depan kita ketemu lagi masih di dalam tema yang sama tentang kasih dan suku, yaitu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36, judulnya No Favoritism. Seperti apa itu? Nanti kita akan pelajari.